Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas rangkuman materi pendidikan Pancasila kelas 8, bab 5, yaitu terkait dengan merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami pool rangkuman materi tentang merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Di antaranya ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Sub yang B, pelaksanaan wawasan Nusantara. Mari kita bahas satu persatu. Wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku, kita dimulai dari pengertian wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Intinya, pengertian dari wawasan Nusantara itu, Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan wilayah, lalu memiliki tujuan bersama, serta walaupun berbeda suku, agama, budaya tetap satu bangsa. Yang berikutnya, tujuan dari wawasan Nusantara. Nah, tujuan dari wawasan Nusantara diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan tujuan nasional, melindungi seluruh wilayah Indonesia, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun fungsi wawasan Nusantara diantaranya merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, acuan dalam pengambilan keputusan, motivasi untuk menjaga keutuhan bangsa, serta landasan dalam pembangunan nasional. Yang berikutnya, ada aspek wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek kehidupan, diantaranya yang pertama adalah kesatuan politik. Nah, bagian dari kesatuan politik, diantaranya seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional, serta menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang berikutnya adalah kesatuan ekonomi. Sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan bersama, lalu pembangunan merata di seluruh wilayah, serta tidak ada kesenjangan ekonomi. Adapun aspek wawasan Nusantara yang ketiga, yaitu kesatuan sosial budaya. Nah, dalam kesatuan sosial budaya, diantaranya menghargai keberagaman budaya yang ada di negara kita, menjaga nilai-nilai persatuan, serta tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, serta antar golongan atau sara. Nah, aspek yang berikutnya adalah aspek kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, dalam aspek ini yaitu ancaman di satu daerah dianggap sebagai ancaman bagi seluruh bangsa. Lalu, setiap warga negara ikut menjaga keamanan, serta TNI dan rakyat bersatu menjaga negara. Yang kelima, makna dari wawasan Nusantara. Ada makna penting nih dari wawasan Nusantara, di antaranya menumbuhkan rasa cinta tanah air, lalu meningkatkan nasionalisme, menguatkan persatuan dalam keberagaman, serta menjaga keutuhan NKRI. Adapun contoh penerapan wawasan Nusantara, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai perbedaan teman, ya, meskipun berbeda pendapat, kita tetap harus wajib saling menghargai dan menghormati, serta tidak menyebarkan hoax yang dapat memecah belah. Nah, jadi ketika ada suatu informasi, kalian itu harus memastikan informasi itu sumbernya dari mana. Jadi jangan sampai kita main share atau kita memberitahu kepada orang lain tanpa tahu betul itu sumbernya dari mana, seperti itu. Serta menggunakan produk dalam negeri, menjaga lingkungan bersama, serta aktif dalam kegiatan gotong royong. Nah, aktif dalam kegiatan gotong royong ini baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat gitu ya,
dan lain sebagainya. Adapun pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan pelaksanaan wawasan Nusantara. Kita mulai dari pengertian pelaksanaan wawasan Nusantara. Nah, pelaksanaan wawasan Nusantara adalah penerapan cara pandang tersebut dalam kehidupan nyata agar keutuhan bangsa tetap terjaga. Prinsip pelaksanaan wawasan Nusantara ada beberapa prinsip penting, di antaranya kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, persatuan dan kesatuan, keadilan sosial, keselarasan dan keseimbangan, serta menghargai keberagaman. Yang ketiga, pelaksanaan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik, mengutamakan kepentingan bangsa, jangan sampai mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, ataupun yang lainnya, tetapi kita harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bangsa. Mengikuti aturan hukum. Nah, karena hukum itu adalah peraturan mengikat gitu ya, artinya kita harus taat hukum, taat aturan yang ada di negara kita. Berpartisipasi dalam pemilu serta menjaga stabilitas negara. Adapun dalam bidang ekonomi, yaitu mendukung produk lokal, tidak boros, menghindari kesenjangan sosial serta mengelola sumber daya dengan bijak. Dalam bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya, pelaksanaan wawasan Nusantara itu diantaranya toleransi antar agama dan suku, melestarikan budaya daerah, menghormati adat istiadat, serta menjaga persatuan. Adapun dalam bidang pertahanan dan keamanan, diantaranya menjaga lingkungan sekitar, ikut Siskamling, sistem keamanan lingkungan, tidak terlibat tindakan kriminal, serta siap bela negara. Adapun peran warga negara dalam pelaksanaannya, nah setiap warga negara tentunya berperan penting, misalnya pelajar, nih kalian. Apa sih perannya? Yaitu belajar dengan baik, menghargai teman. Adapun masyarakat, perannya dalam pelaksanaan wawasan Nusantara itu adalah menjaga kerukunan, gitu ya. Terus pemerintahan membuat kebijakan yang adil, tidak berat sebelah, gitu ya. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak atau beberapa pejabat yang lainnya. Adapun peran TNI dan Polri tentunya menjaga keamanan. Nah, tantangan dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa. Di antaranya ada globalisasi, yaitu ada budaya asing yang negatif masuk ke negara kita, lalu kita tidak bisa menyaring gitu ya si budaya asing tersebut. Sehingga banyak yang meniru budaya tersebut. Nah, itulah salah satu tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Yang pertama, adanya arus globalisasi. Yang kedua, hoax dan ujaran kebencian. Yang ketiga, konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, ketimpangan ekonomi, serta kurangnya rasa nasionalisme. Adapun upaya dalam mengatasi tantangan, diantaranya meningkatkan pendidikan karakter. Nah, tentunya pendidikan karakter itu melalui mata pelajaran yang ada di sekolah kalian. Salah satunya yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila, mata pelajaran pendidikan agama, dan yang lain sebagainya. Nah, tentunya yang kedua itu adalah menyaring budaya asing, mana yang baik dan mana yang kurang, atau mana yang negatifnya, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila. Nah, selain memperkuat nilai-nilai Pancasila, kita harus memperkuat nilai persatuan menggunakan teknologi secara bijak. Adapun kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui wawasan Nusantara, seluruh rakyat Indonesia diajak untuk memandang keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekuatan yang harus dijaga, bukan sebagai sumber perpecahan. Nah, tentunya dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, dan gotong royong. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang harmonis, meskipun berbeda dalam perbedaan. Selain itu pula, wawasan Nusantara juga menanamkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Penerapan wawasan Nusantara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga seluruh warga negara.
termasuk kita atau termasuk kalian sebagai pelajar. Dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam kegiatan yang memperkuat kebersamaan. Nah, dengan demikian, jika wawasan Nusantara dilaksanakan secara konsisten, maka bangsa Indonesia akan mampu hidup rukun dalam keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik dan perpecahan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan tentunya membangun negara yang kuat, maju, dan berdaulat. Akhirnya, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar konsep saja, akan tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.